Yang membuat paddock Sachsenring heboh bukan pemenang balapannya, justru seorang rookie Indonesia yang bahkan tidak naik podium. Beberapa menit setelah balapan berakhir, perhatian banyak orang justru mengarah ke satu nama yang terus muncul di media sosial, area paddock, hingga diskusi para penggemar Moto3. Nama itu adalah Veda Ega Pratama. Dan yang membuat cerita ini menarik, semua itu terjadi setelah ia hanya finish di posisi ke-8. Di atas kertas, posisi P8 mungkin tidak terlihat spektakuler. Tidak ada trofi, tidak ada selebrasi podium, tidak ada lagu kebangsaan yang berkumandang. Namun balapan Moto3 Jerman 2026 ternyata meninggalkan cerita yang jauh lebih besar daripada sekadar hasil akhir. Kalau kalian bangga melihat perjuangan Veda Ega Pratama membawa nama Indonesia di ajang Moto3 dunia, jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke sesama pecinta balap. Dukungan kecil dari kita bisa menjadi semangat besar bagi Veda untuk terus berjuang meraih podium dan mengharumkan merah putih di kancah internasional. Ayo tunjukkan bahwa Indonesia selalu ada di belakang Veda Ega Pratama. Saat sebagian besar orang fokus pada pertarungan sengit di depan antara para kandidat juara, ada kisah lain yang berkembang diam-diam di tengah rombongan pembalap. Sebuah perjuangan yang dimulai dari posisi ke-13, penuh naik turun dan nyaris berakhir tanpa poin besar. Lalu sesuatu terjadi, semakin banyak orang mulai membicarakan Veda. Bukan hanya penggemar Indonesia, tetapi juga penonton yang hadir langsung di Sachsenring. Dan ketika klasemen diperbarui setelah balapan selesai, banyak orang baru menyadari bahwa hasil ini ternyata membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang mereka kira. Karena cerita sebenarnya dimulai jauh sebelum bendera finish dikibarkan. Sachsenring bukan sirkuit yang mudah bagi pembalap muda. Trek yang sempit, tikungan yang mengalir tanpa henti, dan karakter lintasan yang teknis membuat setiap kesalahan kecil bisa langsung dibayar mahal. Untuk seorang rookie, tantangannya bahkan berlipat ganda. Ketika lampu start bersiap padam, Veda Ega berada di posisi ke-13. Bukan posisi yang buruk, tetapi juga bukan posisi yang nyaman jika targetnya ingin bertarung di grup depan. Di depannya berdiri deretan pembalap yang sudah lebih berpengalaman menghadapi tekanan Moto3. Begitu balapan dimulai, Veda langsung menunjukkan niatnya. Ia mencoba mencari celah dan bergerak maju. Dalam beberapa lap awal, posisinya sempat membaik. Namun Moto3 tidak pernah sesederhana itu. Setiap kali satu posisi berhasil direbut, posisi lain bisa hilang hanya beberapa tikungan kemudian. Pertarungan di grup tengah berlangsung sangat rapat. Jarak antar pembalap begitu tipis hingga satu kesalahan kecil dapat membuat seorang rider kehilangan beberapa posisi sekaligus. Banyak pembalap muda biasanya mulai kehilangan ritme dalam situasi seperti ini, namun Veda memilih tetap bertahan. Tapi, masalah terbesar Veda bahkan belum terjadi. Memasuki pertengahan lomba, situasi mulai semakin rumit. Veda beberapa kali berhasil naik posisi, lalu kembali turun. Naik lagi, turun lagi. Seolah balapan berubah menjadi permainan tarik ulur yang tidak ada habisnya. Bagi penonton biasa, perubahan posisi seperti ini mungkin terlihat normal. Namun bagi seorang pembalap, kondisi tersebut sangat menguras energi dan fokus. Setiap lap memaksa mereka mengambil keputusan dalam hitungan sepersekian detik. Apakah harus menyerang? Apakah harus menunggu? Apakah risiko menyalip sepadan dengan kemungkinan kehilangan posisi di tikungan berikutnya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul sepanjang balapan. Di saat yang sama, para pembalap di depan mulai meningkatkan tempo. Jarak ke grup terdepan semakin sulit dikejar. Situasi mulai mengarah pada satu kesimpulan yang sederhana. Finish di zona 10 besar saja sudah menjadi hasil yang cukup baik. Namun, balapan ini belum selesai memberikan kejutan, karena satu insiden di tengah lomba tiba-tiba mengubah peta persaingan. Saat intensitas balapan meningkat, tekanan juga ikut meningkat. Dan seperti yang sering terjadi di Moto3, tidak semua pembalap berhasil melewati tekanan tersebut tanpa masalah. Beberapa rider mengalami insiden yang membuat jalannya balapan berubah. Grup yang sebelumnya rapat mulai terpecah, ritme balapan berubah, dan peluang baru mulai muncul bagi mereka yang mampu memanfaatkannya. Veda termasuk salah satu pembalap yang berhasil membaca situasi itu dengan baik. Alih-alih terjebak dalam kekacauan, ia tetap fokus pada ritmenya sendiri. Sedikit demi sedikit posisinya mulai membaik. Setiap lap menjadi kesempatan baru untuk mendekati kelompok di depannya. Untuk pertama kalinya dalam balapan itu, peluang finish lebih tinggi mulai terlihat. Namun di Moto3, momentum bisa berubah hanya dalam satu lap. Dan itulah yang terjadi berikutnya. Karena ketika semuanya terlihat mulai membaik, tantangan baru justru datang dari arah yang tidak diduga. Beberapa lap berikutnya menjadi fase yang paling menguras emosi. Setelah berhasil memperbaiki posisi, Veda sempat berada dalam situasi yang cukup menjanjikan. Bahkan ia sempat mendekati posisi yang lebih tinggi. Tetapi tekanan balapan terus meningkat. Para rival di sekelilingnya juga mulai mengambil risiko lebih besar. Pertarungan menjadi semakin agresif. Tidak ada pembalap yang ingin kehilangan kesempatan meraih poin penting. Disinilah mental seorang rider benar-benar diuji. Ketika posisi kembali turun, banyak pembalap akan mulai frustasi. Mereka memaksakan serangan yang terlalu beresiko atau kehilangan fokus pada ritme balapan. Namun Veda tetap tenang. Ia tidak mencoba menjadi pahlawan dalam satu tikungan. Ia memilih bertahan dalam pertarungan dan menunggu momen yang tepat.
keputusan itu terlihat sederhana. Tetapi beberapa lap kemudian, keputusan itulah yang menjadi pembeda. Karena apa yang dilakukan Veda di fase akhir balapan membuat banyak orang mulai memperhatikannya. Semakin dekat ke garis finish, semakin tinggi tekanan yang dirasakan semua pembalap. Kesalahan kecil di lap-lap terakhir bisa menghapus kerja keras selama lebih dari 20 lap sebelumnya. Di momen inilah, Veda menunjukkan salah satu kualitas yang paling dihargai dalam dunia balap, konsistensi. Saat beberapa rival mulai kehilangan ritme, Veda justru tetap menjaga kecepatannya. Ia memanfaatkan setiap peluang yang muncul, setiap celah kecil langsung digunakan untuk memperbaiki posisi. Sedikit demi sedikit, posisinya kembali naik. Dan ketika bendera finish akhirnya dikibarkan, Veda berhasil mengamankan posisi ke-8. Bagi sebagian orang, itu hanya P8. Namun bagi mereka yang mengikuti seluruh jalannya balapan, hasil tersebut memiliki arti yang jauh lebih besar. Karena posisi itu diperoleh melalui perjuangan yang tidak pernah berhenti sejak lampu start padam. Namun kejutan terbesar ternyata muncul setelah balapan selesai. Beberapa hasil balapan langsung dilupakan begitu race berakhir. Namun hasil Veda di Sachsenring justru bergerak ke arah sebaliknya. Semakin banyak orang membicarakannya. Di media sosial, para penggemar mulai mengulas ulang perjuangannya sepanjang balapan. Banyak yang memuji cara Veda bertahan dalam pertarungan yang sangat ketat. Sebagian lainnya menyoroti perkembangan yang terus terlihat dari seri ke seri. Yang menarik, perhatian tersebut tidak datang hanya dari Indonesia. Nama Veda mulai muncul dalam berbagai diskusi penggemar internasional yang mengikuti perkembangan talenta muda Moto3. Mereka melihat sesuatu yang tidak selalu terlihat di hasil akhir. Mereka melihat proses. Mereka melihat bagaimana seorang rookie terus belajar, beradaptasi, dan perlahan memperkecil jarak dengan para pembalap yang lebih berpengalaman. Dan ketika perhatian mulai meningkat, ada satu fakta yang ternyata lebih penting daripada semua komentar itu. Sebuah perubahan di klasemen yang tidak banyak disadari saat balapan berakhir. Ketika poin-poin Sachsenring dihitung, dampaknya mulai terlihat. Tambahan poin dari posisi ke-8 memberikan keuntungan yang sangat berharga bagi Veda. Di tengah persaingan ketat musim 2026, setiap poin memiliki nilai yang besar. Perubahan itu membuat posisi Veda di klasemen semakin kuat. Yang lebih menarik lagi, hasil tersebut membuatnya berada di depan beberapa rival yang sebelumnya berada di atasnya, termasuk dalam persaingan yang selama ini sering dibandingkan oleh para penggemar Asia. Tiba-tiba pembicaraan tidak lagi hanya soal satu balapan. Pembicaraan berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Apakah Veda mulai memasuki fase baru dalam musim rukinya? Pertanyaan itu mulai muncul dari berbagai arah, dan semakin banyak orang mulai mencari jawabannya. Karena setelah Sachsenring, masa depan Veda terlihat berbeda dibanding beberapa bulan lalu. Musim rookie selalu penuh tantangan. Ada masa ketika semuanya terasa mudah. Ada masa ketika semuanya terasa mustahil. Yang membedakan pembalap hebat dan pembalap biasa, biasanya bukan satu hasil besar, melainkan kemampuan untuk terus berkembang dari minggu ke minggu. Itulah yang mulai terlihat pada diri Veda Ega Pratama. Sachsenring mungkin tidak memberinya podium, Sachsenring mungkin tidak memberinya kemenangan, tetapi balapan ini memberikan sesuatu yang terkadang lebih penting daripada trofi. Kepercayaan. Kepercayaan dari tim, kepercayaan dari penggemar, dan yang paling penting, kepercayaan bahwa ia benar-benar mampu bersaing di level tertinggi balap motor dunia. Kini pertanyaan terbesar bukan lagi apakah Veda bisa bertahan di Moto3. Pertanyaan besarnya adalah seberapa cepat ia bisa melangkah lebih jauh dari sini. Karena jika perkembangan ini terus berlanjut, Sachsenring 2026 mungkin akan dikenang bukan sebagai balapan saat Veda finish P8, melainkan sebagai balapan ketika banyak orang mulai sadar bahwa Indonesia mungkin sedang menyaksikan lahirnya penantang baru di panggung dunia. Namun ada satu hal yang membuat cerita Sachsenring semakin ramai dibicarakan setelah balapan selesai. Bukan manuver di lintasan, bukan pertarungan memperebutkan posisi, melainkan sebuah momen singkat di area paddock yang terekam kamera dan kemudian beredar luas di media sosial. Setelah turun dari motor dan menyelesaikan berbagai aktivitas pasca balapan, Veda terlihat berinteraksi dengan beberapa orang di area tim. Di tengah suasana itu, muncul rekaman yang menunjukkan seorang wanita menghampiri pembalap muda Indonesia tersebut dan memberikan ucapan selamat dengan hangat. Momen itu sebenarnya berlangsung sangat singkat. Namun seperti yang sering terjadi di era media sosial, hal-hal kecil bisa berkembang menjadi topik besar hanya dalam hitungan jam. Berbagai komentar mulai bermunculan. Sebagian penggemar menganggap itu hanyalah bentuk apresiasi biasa setelah balapan yang berat. Sebagian lainnya mulai berspekulasi mengenai identitas wanita tersebut. Ada yang menduga ia bagian dari tim, ada yang mengira staf penyelenggara, bahkan ada yang menganggapnya sebagai penggemar yang terkesan dengan perjuangan Veda di lintasan. Sampai saat ini tidak ada keterangan resmi yang mengkonfirmasi berbagai spekulasi tersebut. Karena itu, semua asumsi yang beredar tetap harus dianggap sebagai dugaan para penggemar dan bukan fakta yang telah diverifikasi. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dibantah. Momen singkat itu menunjukkan satu kenyataan penting. Perhatian terhadap Veda memang sedang meningkat. Dan semakin besar perhatian yang diterima seorang pembalap, semakin besar pula ekspektasi yang akan datang berikutnya. Namun, perhatian publik hanyalah satu bagian dari cerita. Ada sesuatu yang jauh lebih penting yang sedang dibangun Veda di balik layar. Dalam dunia balap, hasil satu kali bisa terjadi karena banyak faktor.
cuaca, strategi, keberuntungan, atau situasi balapan yang menguntungkan. Tetapi, ketika performa positif mulai muncul berulang kali, para pengamat biasanya mulai memperhatikan dengan cara yang berbeda. Dan itulah yang mulai terjadi pada Veda Ega Pratama. Yang membuat banyak orang optimistis bukan hanya posisi finishnya di Sachsenring, melainkan tren peningkatannya. Dari seri ke seri, Veda terlihat semakin nyaman menghadapi tekanan Moto3. Ia mulai memahami karakter lawan-lawannya. Ia mulai lebih berani mengambil keputusan di momen penting. Dan yang paling penting, ia mulai menunjukkan kemampuan untuk tetap kompetitif, bahkan ketika situasi balapan tidak berjalan sempurna. Itu adalah kualitas yang sering dimiliki pembalap-pembalap besar saat mereka masih berada di tahap awal karir. Bukan selalu menang, tetapi selalu belajar, selalu berkembang, selalu menemukan cara untuk kembali lebih kuat. Karena pada akhirnya, perjalanan menuju MotoGP tidak ditentukan oleh satu podium atau satu kemenangan. Perjalanan itu dibangun oleh ratusan keputusan kecil yang dilakukan dengan benar selama bertahun-tahun. Dan itulah yang mulai membuat banyak orang percaya bahwa perjalanan Veda masih jauh dari puncaknya. Namun jika ada satu hal yang membuat para penggemar Indonesia semakin bersemangat, itu adalah apa yang mungkin terjadi setelah ini. Sachsenring telah berakhir, P8 sudah tercatat dalam hasil resmi, poin sudah masuk ke klasemen. Tetapi cerita Veda Ega Pratama belum selesai. Justru sebaliknya, balapan ini terasa seperti awal dari babak baru. Karena kini semakin banyak mata yang memperhatikan setiap langkahnya. Setiap akhir pekan, balapan membawa ekspektasi yang lebih besar. Dan setiap hasil positif semakin memperkuat keyakinan bahwa pembalap muda Indonesia ini memiliki potensi untuk melangkah lebih jauh. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Veda mampu bersaing, melainkan kapan ia akan membuat lompatan berikutnya. Apakah podium pertamanya sudah semakin dekat? Apakah ia mampu terus mempertahankan momentum positif ini? Ataukah Sachsenring hanyalah awal dari kejutan yang lebih besar di paruh kedua musim 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian ingin terus mengikuti perjalanan Veda Ega Pratama menuju level tertinggi dunia balap, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena satu hal yang pasti, perjalanan ini baru saja menjadi jauh lebih menarik.